Ya. Ini Sugeng rayu yang kelontang ya. Ini yang kelontang, kemarin yang kelonting ini kembar mereka berdua. Kembar. Nah, aku mau bertanya sama yang kelontang ini masalah energi. Menurut jenengan energi itu apa? Yang kelontang. Energi itu ya ini semuanya energi. Semua energi. Tidak ada yang tidak energi. Kalau aku bertanya misalnya roh itu apakah bisa disebut energi juga? Atau? Bisa juga, anggap aja gitu bisa. Roh juga bisa energi ya? Bisa. Ya seperti tadi itu komponen, misalnya roh itu mungkin seperti halnya aki, terus sukma mungkin tangkinya apa? Kok tangkinya mungkin tangki motor atau apa? Perwakilan dari sukma. Anggap aja gitulah. Kabel gitu ya. Anggap aja satu. Jadi komponen. yang disebut satu kesatuan, anggap aja yang dibilang motor atau manusia itu ada roh, ada sukma, ada nyawa, mungkin seperti itu. Cuman orang kan sekarang sering menganggap sesuatu yang paling wow, paling utama paling wah gitu ya. Dalam bahasa ini jenengan para buruh kesepuan mungkin gitu. Itu selalu menganggap bahwa yang paling utama adalah kita harus menjaga roh, karena yang si pejalan sesungguhnya ada roh. Dan kalau menurut pandangan pribadi saya yang sekarang ini nggak tahu besok itu semua itu dia punya, anggap aja punya kesadaran sendiri-sendiri yang dia harus berjalan juga. Setiap orang punya kesadaran ya? Bukan setiap orang, setiap komponen. Kita lagi bicara tentang tentang diri sendiri ya. Kayak tubuh ini dia punya perjalanannya sendiri. Betul, memorinya benar. Memori dia tetap terus belajar, terus pengen berusaha. Anggap aja kalau orang sekolah, dia terus mengupgrade dirinya sendiri terus. Misalnya itu otomatis nggak? Tapi dalam arti otomatis seperti apa? Kan kalau misalnya raga itu mengupgrade dirinya itu secara otomatis atau dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya? Sebenarnya saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya. Saling mempengaruhi sebenarnya. Karena sebenarnya kan nggak ada keterpisahan, yang seolah-olah aja kita terpisah. Seolah-olah saling mempengaruhi, sebenarnya itu kan satu kesatuan utuh. Ya. Kalau digerambiangke lagi, kita generalisasikan sebenarnya semua itu satu, cuma seolah terpisah. Nah, kembali ke yang tadi itu, orang itu menganggap roh itu yang berjalan utama, aktor utama. Nah, menurut saya semua itu aktor utama, baik itu pikirannya aktor utama, tubuh aktor utama. Semua itu dia punya kesadarannya sendiri-sendiri. Nah, dalam arti saling mempengaruhi, ketika si otak ini si pikiran, anggap aja si pikiran itu dia meningkatkan rohnya, si tubuh bisa mengikuti. Contohnya dengan kita misalnya kita takut, kelenjar hipotalamus kita akan mensekresi hormon hingga membentuk misal tekanannya jadi tinggi darahnya. Kalau orang-orang yang mungkin anggap aja tenang. Tapi apa enggak itu bisa disebut juga konflik dong? Nek pikiran kepengin ini tapi raganya nggak mampu, itu kan konflik tuh. Ya. Akan terjadi konflik di situ. Bisa jadi itu kan ketidakseimbangan. Berjalan sendiri-sendiri itu tuh jadinya. Tergantung kemampuan untuk menyatukannya, kan ada yang namanya yang disebut dengan kesadaran. Sebenarnya kesadaran itu kan yang menurut saya itu meluas. Kesadaran individu, kesadaran keluarga, kesadaran kampung, kesadaran provinsi, kesadaran bernegara. Kelas presiden kan hendaknya dia secara ego luasnya ego itu udah satu Indonesia. Ya. Nah kalau kita anggap aja itu tubuhnya dia ya. Kesadarannya. Nah, kayak kita kan mungkin skopnya kecil. Nah tergantung kesadaran itu. Termasuk orang bicara, misalnya nggak berani bicara tentang yang jauh-jauh. Ada kesadaran mental, zaman orang tuh mental mungkin ada orang yang ampuh-ampuh itu mungkin nggak tahu kesadarannya meluasnya seperti apa. Mungkin jenengan seorang yang lebih peka tentang hal-hal gaib, misalnya dia kesadaran sebenarnya itu melar. Kalau aku nggak punya kesadaran. Ya anggap aja misal seperti itu, misal jalan biku, misal itu melar. Anggap aja dalam bahasa sih melar semakin meluas, atau semakin dalam, dia semakin mengembang. Ya yang lebih bisa diterapkan semakin meluas lah kita dari kesadaran
individu, kesadaran keluarga, kesadaran apa. Ya. Makanya isu sentral sebenarnya kita untuk melangkah ke depan itu kan pemahaman diri itu paling penting dari kesadaran kita itu gimana sih sebenarnya sangkan parang kita sebagai apa, peran kita mau bagaimana. Itu kan yang akan membentuk menuju ke kesadaran yang lebih luas. Ya masuk juga. Tetapi kan orang pada fokusnya ke jiwa sama roh ya. Kesadaran sudah melingkupi, sebenarnya kesadaran itu melingkupi itu Mas, menurut saya pribadi. Cakupannya yang bisa semakin utuh kesadarannya seseorang. Dalam arti utuh itu apa ya? Biasa jadi satu antara roh sama jiwa ini, ketika itu jadi satu, itu kesadaran utuh kok. Nggak ada konflik gitu ya, kan. nggak ada konflik. Itu kan proses juga. Ya. Misalnya orang dengan kesadaran. Tapi menurut jenengan kenapa mereka itu fokusnya ke roh sama jiwa atau sekarang itu? Kenapa itu kok nggak fokus yang lainnya? Enggak deh, mereka fokusnya pada sesuatu embel-embel di sana itu loh. Di sana nanti dijanjikan itu loh. Fokusnya di situ. Kenapa mereka nggak fokus sama rohnya sama jiwanya? Nek melihat fenomena sekarang. Kalau melihat fenomena sekarang karena sebenarnya sudah krisis yang disebut krisis identitas. Dalam arti krisis itu bukan berarti kita untuk belajar spiritual itu kan untuk memahami diri kita ya. Harusnya identitas itu kan ya bukan kita hancurkan, tapi kita kelola sebaik mungkin. Nek kita ngelepas identitas kan nggak mungkin ya. Identitas itu kita yang nyari loh, identitas. Iya. Kalau kita sekolah itu kan identitas kita yang nyari. Terus pengen diakui itu kan identitas. Ya, kita yang nyari. Jadi malah bukannya kita memburu identitas, bukan melepas identitas. Harusnya hendaknya bukan melepas, cuma tidak terkondisikan oleh identitas itu sendiri. Tidak terkondisikan oleh identitas itu sendiri. Karena terkadang identitas itu kan malah menghambat kita. Kadang identitas menghambat kita. Kalau kita hati-hati. Betul. Karena kita sudah menganggap diri kita itu anggap aja lebih wow dari orang lain gitu kan. Jadi kan kalau kita udah merasa bisa, kita akan pernah terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita udah mengklaim diri kita sudah mentok. Wah, aku udah gini nih, udah pintar. Kita nggak ada kecenderungan untuk bahaya dari kita untuk membangun identitas kan seperti itu. Iya betul. Nah itu yang disebut kesadaran itu kan ya hubungannya dengan tadi ada konflik ada apa karena mungkin kesadarannya juga belum utuh. Kan ada yang namanya kesadaran ego. Anggap aja ya kalau saya bisa mengikuti, anggap aja roh itu ada kesadaran roh kayak atau kesadaran sukma, samana jiwa. Ya tergantung kembali ke pribadi seseorang. Dia itu perjalanan batinnya, setiap orang kan dia mempunyai perjalanannya batin sendiri-sendiri. Dan baru sampai mana anggap aja gitu. Dan yang benar-benar mengetahui kan hendaknya dirinya sendiri kan. Bagaimana jika gini, proses spiritual itu kan proses masing-masing. Bagaimana jika proses spiritual itu atas bimbingan orang lain? Kan itu nggak mungkin juga kan. Proses spiritual itu masing-masing. Sampai dia menemukan titik spiritualnya itu kan masing-masing. Tetapi ketika dibimbing orang, nah kontribusi orang yang membimbing ini sebenarnya apa sih gitu? Kok orang-orang tuh pada pengen dibimbing, pengen gitu. Ini kontribusinya apa menurut Anda? Kontribusi bagaimana besar saya? Sebesar apa? Ketika seorang pembimbing yang namanya guru itu kan kalau nggak salah itu dari bahasa Sanskerta ya. Iya, guru. Guru itu kan dia itu yang menunjukkan jalan. Itu loh di sana cuma gitu. Tapi yang melangkahkan dirinya dia sendiri, si pelaku itu sendiri. Ya, kalau menunjukkan jalan itu kan cuma satu kali loh, Mas. Misalnya kan nggon penak di sana, nggon penak. Wes, oke. Nah, tetapi di sini nih gurunya itu seolah-olah dia itu tampil membimbing. Engko kae lho hati-hati enek anu lho, enek bolongan, jangan sampai kamu terperosok. Kamu harus menghindar. Jadi kayak ketergantungan, kemelekatan kepada seorang guru dan bahkan mengkultuskan gurunya. Itu loh. Mereka itu kebanyakan mengkultuskan gurunya. Gurunya dikultuskan. Wah, wong ampuh. Wong super indigo orang ini. Itu bagaimana menurut Anda? Ya kalau fenomena sekarang kan memang seperti itu. Ya kayak zaman-zaman dulu saya nggak mau menyebut merek lah. Orang kan mengikuti suatu ajaran karena dia itu kepengen dulu. Wah,
hebat, anggap aja punya sesuatu, enggak, dia kan mengikut kan. Ya. Cuma hendaknya nek menurut saya itu nek dari selera saya nggak mau. Berarti aku bisa bilang gini, kalau orang ini spiritualnya plagiat tuh. Iya. Berarti kehidupan ini plagiat semua tuh. Cuma satu Mas, nek menurut saya pribadi. Ini energi dinginnya datang ya. Tuh. Nek menurut saya pribadi. Dinginnya kenceng. Kalau menurut saya pribadi itu kalau berguru itu alangkah lebih tepatnya kalau mau memilih guru itu lebih ke guru yang lebih menunjukkan belajar tentang dirinya sendiri dulu. Oh, ya, memahami dirinya sendiri dulu. Komponennya masing-masing dulu ya. Ya, betul. Memahami mutiaranya dia dulu, dalam arti kalau saya pernah ingat dari kata-kata guru saya dulu. Ya saya masih belajar, bukan berarti. Tapi dulu kan buruh kesepuan bukan tuh? Ya mungkin masih. Mungkin masih, saya juga masih belajar kok. Oke. Mungkin masih buruh kesepuan juga. Jadi sebenarnya mutiara yang paling berharga itu kan bukan kita mencari kelebihan. Nah, paling berharga menurut saya itu mutiara yang dicari adalah kebodohan dan ketololan kita itu apa yang kita temukan itu dulu. Oh, terus itu lanjut. Aku tuh cuma mau mati lampunya aja biar. Oh. Nah, harusnya gini kan. Oh, gitu ya? Kelihatan. Iya. Saya lebih pede. Terus lanjut. Kalau nggak kelihatan mukanya gini saya lebih pede. Warnanya bagus loh ini loh. Tanpa sinar itu masih kelihatan ya. Terus jadi kan mutiara yang paling berharga itu kan kita menemukan ketololan hubungan kita itu apa. Saya gitu, untuk menumbuhkan kesadaran kan dimulai dari menyadari dulu ketololan dan kebodohan diri sendiri dulu kan. Sedangkan untuk menyadari itu butuh tantangan Mas, ya kan? Tantangan cuma sarana. Sarananya itu harus ada sarananya loh itu untuk menyadari kebodohan. Tapi karena manusia ini kan nggak sadar kalau dia itu bodoh, dia tuh taunya aku tuh pintar gitu. Iya. Ya kan? Berarti penting ya tantangan ya. Penting. Iya. Tantangan bukan tantangan yang penting, tapi mengalami itu kan penting. Mengalami. Jadi bukan proses. hanya sekedar jari ini. Dan bahkan jari ini pun kita juga harus waspada. Jangan-jangan kita cuma halusinasi kan. Oh iya. Jangan-jangan cuma ngira-ira. Betul. Cuman saya patokannya minimal paling enggak dalam kita mengarungi perjalanan batin kita masing-masing, patokannya dari hari ke hari itu kita semakin mengeluh apa tidak, semakin banyak syukurnya atau tidak. Patokannya kayak gitu nih saya, nggak usah muluk-muluk. Sekarang gini, yang kelontang ini kemarin yang kelunting itu ada di channel karena mereka itu twin. Pertanyaannya yang kenjenengan, yang itu merasa loh, ya cuma merasa. Kayaknya akan ada sesuatu yang sangat wow gitu kan. Jadi kayak banyak orang akan tersingkir itu entah bablas entah nggak tahu lah, itu jumlahnya banyak gitu. Ya, apakah ini ada hubungannya juga dengan energi? Otomatis ya, atau ada seseorang yang pengen memanipulasi energi itu untuk menyelamatkan satu energi ini? Ya, jangan gimana? Ya namanya suatu peradaban itu selalu sering yang namanya jatuh bangun. Peradaban ya. Peradaban itu sebenarnya menurut saya sering jatuh bangun. Anggap aja peradaban terdekat lah. Era Indonesia sendiri, dari era Majapahit lah, era apa. Dari skala kecil loh. Wong sel-sel kita aja sering ada yang mati, ada yang tumbuh, itu baru tingkat seluler. Sampai tingkat besar itu pasti juga sering jatuh bangun peradaban, sering mati tumbuh itu hal yang lumrah menurut saya. Menurut saya itu lumrah seperti itu. Tapi ada nggak orang yang memanipulasi itu untuk menyelamatkan itu selnya biar nggak mati, mencoba atau bahkan ya saya mati, tapi aku nggak sel anyar supaya itu menyelamatkan sel yang lainnya, ada nggak kira-kira gitu? Ya, menurut saya ada. Ada ya. Itu ada yang namanya. Ya nah ini cuma rembukan, nggak tahu nih bener salah, cuma mungkin ada seperti itu. Saya nggak berani ngomong memastikan.
cukup berbahaya jadi cuma kan kita poin pembahasannya tetap kita kembali lagi kita tarik ya sebenarnya ada hubungannya daripada kita nanti terkena efeknya kita akan menyelamatkan diri menyelamatkan cukup dengan Saya suka bahasa ini jenengan, menyelamatkan diri. Artinya kalau aku bertanya lagi, menyelamatkan diri itu berarti dengan cara apa? Artinya misalnya nggak berteman atau nggak keluar malam atau apa? Caranya gimana? menyelamatkan diri itu paling terdekat adalah dengan kita itu berpikir positif tidak mengeluh itu otomatis energi kita kan medan energi kita akan membentuk itu kan cerdas medan energi kita sendiri itu dengan kita sering bersyukur terus kita sering tidak mengeluh. Kalau samadhi gimana dengan samadhi? Bagus nggak? Samadhi itu bagus. Nah, menurut saya bagus dan sangat bagus sekali menurut saya. Cuma kalau karena kita kan nggak bahas samadhi nih. Ya nggak apa-apa, samadhi itu memang bagus. Aku kan di sini sering bilang orang untuk samadhi biar kesadarannya itu. Nah kita bicara tentang samadhi, meditasi, topo dan sebagainya. Menurut saya lebih kepada, saya bicaranya bukan lebih kepada postur tubuh atau apa bukan, tapi lebih kepada kembali lagi ke tema tadi. Bukan tema ya, temanya apa tadi? Nggak ada temanya. Yang tentang membahas tentang kesadaran tadi kan. Jadi kesadaran itu kan macam-macam, kayak gelombang alfa, theta, beta. Nah kalau samadhi itu kan hanya membentuk anggap aja ya kita bicara karena saya suka psikologis sedikit-sedikit juga hanya untuk membentuk nuansa batin. Nah, sebenarnya itu kan semedi itu cuma nuansa batin. Nuansa batin. Iya. Oke. Nuansa batin, nuansa batin isinya entah itu menghasilkan pemikiran yang lebih tenang, lebih fokus. Ya. Lebih mudah memaafkan orang, lebih memaklumi. Kalau kita ini bodoh gitu ya. Ya kalau kita itu memang bukan apa-apa di dunia ini gitu kan. Kita aja titik aja enggak sebenarnya gitu. Aku bisa bilang boleh nggak misalnya aku bilang itu mencari titik kesucian seperti wirid atau warid itu mencari jalan suci. Samadhi hampir sama nggak kayak itu? Kan kalau ini cuma tolong koreksi, cuma orang kan punya pemahaman sendiri-sendiri ya dalam pemahaman saya pribadi. Saya nggak menyalahkan yang lain, cuma saya juga punya pemahaman pribadi. Ada yang namanya konsentrasi dalam Sanskerta itu pratihara Pak ya. Itu kan aliran energi yang panggilan alam ya. Itu dulu rahayu dari timur Bengawan.